Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to continue our lesson about present tense. I want to review first that present tense is used to express the habitual activity or something that happened in the present or factual. Jadi present tense itu digunakan jika kita menjelaskan peristiwa yang terjadi pada masa sekarang ataupun kegiatan yang dilakukan secara rutin atau sudah menjadi kebiasaan, kemudian juga untuk menjelaskan fakta-fakta umum yang ada dalam kehidupan. Then, if you still remember, present tense is divided into two types. Present tense kemudian dibagi lagi menjadi dua bagian atau dua tipe. Yang pertama yang memakai verb atau kata kerja, yaitu verbial, menggunakan kata kerja bentuk pertama atau verb one. And the second one is you use to be. Ya. Kemudian yang tipe kedua itu kita menggunakan to be. To be yang digunakan adalah to be present. So there are 3 to be. Ada 3 to be yang bisa kita gunakan. Am, is, atau are. Okay. So today we are going to continue about present tense verbial. Okay, if you still remember that if we talk about present tense or tenses, kita akan membicarakan tentang kalimat. Untuk pertemuan yang kemarin, sudah kita bahas bahwa kalimat ada 3 macam, yaitu yang pertama kalimat positif, kemudian yang kedua ada kalimat negatif, dan terakhir ada kalimat tanya. Untuk kalimat positif, kita hanya menggunakan verb one, yang kemudian mendapat tambahan s atau es. Untuk peraturannya kemarin juga sudah kita bahas ya. Kemudian untuk kalimat negatif, bedanya hanya kita meletakkan do atau does, kemudian ditambah not. Baru akhirnya kita gunakan verb one setelahnya. Dilanjutkan dengan penggunaan do atau does di sini. Do atau does itu digunakan sesuai dengan subjek. Jika subjeknya I, you, they, we, atau jamak, berarti kita menggunakan do. Ya. Jika subjeknya she, he, atau it, atau tunggal, maka kita menggunakan does. Selanjutnya, jika do atau does berdampingan dengan not, maka mereka bisa disingkat menjadi don't atau doesn't. Ya. Do not atau don't, does not atau doesn't ini digunakan jika kita membuat kalimat negatif. Jika kita membuat kalimat tanya, kita hanya perlu membuat pola di mana do atau does dipindahkan ke depan subjek. Ya, artinya jika dia kalimat tanya, do atau does ini akan menjadi awal mula kalimat. Selanjutnya, subjeknya harus kita lihat dulu. Jika subjeknya adalah she, berarti kita letakkan does di depan sekali. Atau jika subjeknya adalah you, maka kita letakkan do. Ya. Kalimat tanya harus menggunakan tanda tanya. So, we can know that it is an interrogative sentence. Ya. Okay, that's all for the reviewing. Now we are going to continue the lesson. Okay, now part G, bagian G, yaitu present tense in positive form atau present tense dalam kalimat positif. Untuk kalimat positif, bentuknya hanya subject plus verb one, ya. Karena dalam bahasa Inggris itu syarat sebuah kalimat adalah subject yang kemudian bertemu dengan kata kerja. Subjek ditambah kata kerja. Untuk selanjutnya, setelah kata kerja kita bisa meletakkan objek ataupun complement. Complement itu adalah kata pelengkap atau kata yang memberikan penjelasan tambahan untuk kalimat tersebut. Apa beda objek dan complement? Tentu beda. Kalau objek berarti dia dikenai perbuatan dari si subjek. Kalau complement berarti dia tidak dikenai perbuatan, hanya untuk menambahkan informasi. Okay?
Now we look here. Number 1, there is A. I read newspaper every day. I sebagai subjek, read sebagai verb 1, kemudian newspaper sebagai objek, everyday adalah adverb of time atau keterangan waktu. Kita gunakan kata read sebagai kata kerjanya. Kenapa tidak ada tambahan S? Karena subjeknya adalah I. So it is I read, bukan I reads. Lihat kalimat B. Jika kata I atau subjeknya ini kita ubah menjadi he, apa yang akan terjadi kepada verb? Verb yang tadinya read tanpa S akan berubah menjadi reads. Mengapa? Karena subjeknya adalah he. So he reads newspaper every day. Dengan melihat dua kalimat ini, kita bisa menyimpulkan bahwa verb akan bergantung kepada subjeknya. Jika subjeknya adalah Ayu, Dewi, atau jamak, maka verb 1-nya tanpa S. Dan jika subjeknya adalah he, she, it, atau tunggal, maka verb 1-nya harus mendapatkan tambahan S, ES, atau IES. Now look at number 2. A and B. You come late every morning. You sebagai subjek diikuti dengan kata come, yaitu verb 1. Mengapa tidak ada S-nya? Bukan comes, tapi come, karena subjeknya adalah you. Late. Late di sini adalah komplement atau pelengkap, bukan objek. Mengapa? Karena come adalah kata kerja yang tidak memiliki objek langsung, maka dia hanya perlu mendapat tambahan informasi. For example, you come to my party. Ya, to my party di sana sebagai komplement, bukan sebagai objek. Hanya memberikan informasi tambahan. Datang kemana dia? To my party. Ke pesta saya. Sama seperti di kalimat ini, you come late. Ada apa dengan kedatangannya? Dia terlambat. Seperti itu. Every morning adalah adverb of time. So look at this one. B, she comes late every morning. Jika subjek you kita ubah menjadi she, maka kata come akan berubah menjadi comes. Okay, you got it? Now number 3, A and B. They study English on Mondays. They sebagai subjek, kemudian diikuti verb 1, study. English sebagai objek. On Monday sebagai adverb of time. Ingat ya, jika kita menggunakan kata on, itu bisa berdampingan dengan nama hari. Dengan syarat, nama harinya harus kita tambah S di belakangnya ya, menjadi on Mondays. B. Jika kata day kita ganti menjadi Anna. Anna adalah nama orang dan tunggal, maka study akan berubah menjadi studies. Anna studies English on Mondays. Okay. Now, number 4 here. A. The boys cry every night. Boys-nya di sini menyatakan manusia berjumlah banyak. Karena kata boy-nya mendapat tambahan S. So this is subject jamak. Sehingga verb 1 cry tidak mendapatkan tambahan S. The boys cry every night. Every night sebagai adverb of time. Mengapa tidak ada objek? Karena kata cry tidak memerlukan objek. Ya, apakah ini sebuah kalimat? Yes, this is a sentence. Ini adalah kalimat. Karena dalam bahasa Inggris, seperti yang sudah dikatakan tadi, hanya memerlukan subjek dan kata kerja itu sudah menjadi kalimat.
tanpa objek, tanpa complement, that's okay. Okay. Now look at example B. The baby. Kata boys kita ganti menjadi the baby. So, cry akan berubah menjadi cries. So, the baby cries every night. Now, number 5. We pay the school fee every month. We sebagai subjek diikuti kata kerja pay. Tanpa S, the school fee. The school fee adalah objek ya. School fee itu artinya iuran sekolah atau SPP bulanan sekolah. Every month sebagai adverb of time. Sekarang jika kata we kita ubah menjadi Bobby, maka pay akan bertambah S di belakangnya menjadi pays. So Bobby pays the school fee every night. Oh sorry, Bobby. So Bobby pays the school fee every month. Okay. Jadi harus diingat bahwa subjek akan mempengaruhi kata kerjanya. Okay, you got it? Next is H atau bagian H, present tense in negative form. Sekarang kita lihat kalimat pertama atau nomor 1. Ada 2 kalimat, A dan B. A, I talk to Miss Anne. Kalimat A ini adalah kalimat positif. Kita tahu dari mana? Karena polanya adalah subject plus verb 1. Bagaimana caranya untuk mengubah kalimat positif menjadi kalimat negatif? Yaitu dengan menyelipkan don't atau doesn't di antara subject dan verb. Oke, coba ya. Untuk kalimat B adalah kalimat negatifnya. Kita salin dulu subjeknya, I. Kemudian talk. Anggaplah don't ini belum ada ya. I talk to Miss Anne. Kemudian kita selipkan kata don't di antara I dan talk. So, I don't talk. Mengapa menggunakan don't? Karena subjeknya adalah I. Okay. Di sini kita mempunyai preposition to sebelum objek. Mengapa? Karena verb talk ini, kata kerja talk itu adalah kata kerja yang memerlukan bantuan preposition sebelum ditambahkan objek. Jadi verb, preposition, dan objeknya terakhir. Kita sudah pernah mempelajari bahwa objek itu ada 2 macam ya, objek dari verb atau objek dari preposition. Maka kata Miss Anne di sini adalah objek dari preposition. Okay, number 2. A. We and Tasha cook together. Subjeknya adalah we and Tasha, berarti jamak. Cook tanpa ada S, together. Di sini kita tidak menggunakan objek. Apakah cook bisa diikuti objek? Bisa. Contoh, we and Tasha cook rice together. Memasak nasi bersama. Bisa ya. Apakah boleh tidak ada objeknya? Boleh. Seperti kalimat ini, tidak ada objek. Kenapa boleh? Karena syarat kalimat hanya subjek dan verb. Jadi kalau kita mau menghilangkan objeknya tetap bisa. Asalkan kalimat tersebut tidak janggal ketika dibaca ya. Kami dan Tasya memasak bersama. Oke. Sekarang kita ubah kalimat positif ini menjadi kalimat negatif. Lihat kalimat B. We and Tasya. Kita gunakan don't, bukan doesn't, karena subjeknya jamak. So, we and Tasha don't cook. Letakkan verb setelah don't. Don't cook together. Okay. Now, number 3. A.
She stares at me. Stares adalah menatap. Menatap itu dalam artian lama ya, per berapa detik. She sebagai subjek, stare sebagai verb 1 yang mendapat tambahan s karena subjeknya adalah she. Stares at me. At adalah preposition. Sama seperti talk, stares memerlukan preposition sebelum ditambahkan objek. Sekarang kita ubah menjadi kalimat negatif. B, she doesn't. Kenapa kita letakkan doesn't? Karena subjeknya adalah she. She doesn't stare. Kenapa di sini tidak ada lagi s di belakang kata stare? Karena sudah ada doesn't. Jadi, kalau dalam kalimat negatif, jika sudah ada don't atau doesn't, atau sudah ada do atau does, verb 1 yang tadinya mendapatkan tambahan s pada kalimat positif, ketika diubah menjadi kalimat negatif bertemu don't atau doesn't, atau diubah menjadi kalimat tanya bertemu do atau does, maka verb tersebut tidak memerlukan s, es, ataupun ies lagi. So, she doesn't stare. S-nya kita buang. At me. Okay, you got it? Now we continue to number 4. A, my uncle sends a gift. Sends mendapatkan tambahan s karena my uncle adalah subjek tunggal. Kita ubah menjadi kalimat negatif. My uncle, karena dia tunggal, maka sama seperti she. Kita tambahkan doesn't. My uncle doesn't send. S-nya kita buang. A gift. Last number 5. Lucy and Joe borrow my money. Subjeknya di sini adalah dua nama orang, Lucy dan Joe. Berarti ini adalah subjek jamak, sehingga borrow tidak memakai s. Kita ubah menjadi kalimat negatif. Lucy and Joe, karena dia adalah jamak, maka kita tambahkan don't. Kemudian letakkan borrow. Lucy and Joe don't borrow my money. Okay, you got that? Kita lihat bersama ya. Kita mulai dari nomor 1. Wake, wakes. Ditambah s saja, yang berarti bangun. Ya, jadi wake atau wakes itu seperti wake up atau wakes up. I wake up at 5 o'clock in the morning. Saya bangun jam 5 pagi setiap pagi, ya. Jadi bangun di sini yang dimaksudkan adalah bangun tidur. Kemudian number 2, write, writes, mendapat tambahan s saja. Artinya menulis. Kemudian number 3, read, reads, atau membaca, ya. Number 4, listen, listens, mendengarkan. Hear, hears, mendengar. Sekarang kita bandingkan antara listen dan hears. Listen adalah mendengarkan, artinya mendengar dengan cara menyimak. Seperti halnya kita mengikuti tes TOEFL. Listen to the radio, listen to the audio, atau misalnya kita mendengarkan musik. Ya, jadi listen dan hears ini, dua ini, berbeda dalam hal durasi. Berapa lama kita mendengar? Listen itu jelas lebih lama karena dia sistemnya seperti menyimak. Sedangkan hears ini misalnya mendengar kucing mengeong, meow, hanya terjadi berapa detik saja. Atau misalnya mendengar orang menjerit. Atau misalnya mendengar suara ambulans, tiba-tiba terdengar. Itu masih termasuk hears atau mendengar, yang hanya terjadi beberapa detik atau 1 menit. Seperti itu ya. Kemudian say, says berkata, talk,
talks berbicara, speaks berbicara. Sekarang kita bandingkan 3 kata ini. Says, talks, dan speaks. Says artinya berkata. Jika kita berkata itu bisa jadi itu bukan komunikasi. Contoh, ketika kita memberikan perintah, tutup pintu itu. Itu artinya kita sudah berkata. Atau misalnya kita memberikan pemberitahuan. Silakan masuk ke kelas pukul 7. Itu artinya kita sedang berkata. Ya, tidak harus ada interaksi antara kita dengan si pendengar. Sedangkan talks adalah berbicara. Artinya ada interaksi. Minimal ada 2 orang yang sedang berkomunikasi atau berbicara atau berbincang. Speaks adalah berbicara. Bedanya speaks dengan talks adalah bentuk kegiatannya, sedangkan speaks adalah cara kita berbicara. Contohnya, I speak English. Saya berbicara dalam bahasa Inggris. Atau, you speak too fast. Kamu berbicara terlalu cepat. Ya, jadi talks itu biasanya menjelaskan dengan siapa kita bicara. I talk to Miss Anne. I talk to you. Sedangkan speaks itu lebih ke cara berbicara, apakah dia cepat atau lambat atau dia memakai bahasa apa. Okay. Tells, memberitahu. Memberitahu ini termasuk berkata tapi lebih panjang ya. Kalau says tadi mungkin hanya sekedar pemberitahuan dalam satu kalimat, sedangkan tells ini bisa termasuk memberitahu yang lebih panjang. Contohnya memberitahu sebuah cerita atau menceritakan sesuatu. Sees, melihat. See ini melihat tapi hanya sekedar berapa detik saja. Contoh, saya melihat seseorang berlari. Jadi hanya sekilas, seperti itu. Go, goes, pergi. Come, comes, datang. Leave, leaves, meninggalkan. Arrive, arrives, tiba. Walk, walks, berjalan. Run, runs, berlari. Jump, jumps, melompat. Drive, drives, mengemudi. Ya. Mengemudi di sini artinya mengemudikan mobil atau misalnya mengemudikan truk, seperti itu ya. Ride, rides, mengendarai. Rides di sini misalnya mengendarai sepeda atau mengendarai sepeda motor. Sweep, sweeps, menyapu. Mop, mops, mengepel. Iron, irons, menyetrika. Clean, cleans, membersihkan. Oke, ayo kita ulang. So you can listen to me carefully to know the pronunciation. Silakan dengarkan bagaimana cara saya menyebutkan kata kerja ini satu persatu ya. Okay, now start. Wake, wakes. Write, writes. Read, reads. Listen, listens. Hear, hears. Say, says. Talk, talks. Speak, speaks. Tell, tells. See, sees. Go, goes. Come, comes. Live, lives. Arrive, arrives. Walk, walks. Run, runs. Jump, jumps. Drive, drives. Write, writes. Sweep, sweeps. Mop, mops. Iron,
irons. Clean, cleans. Next, kita lanjutkan ke nomor 24 sampai 50 ya. Okay. Cook, cooks. Mendapatkan tambahan S, artinya memasak. Boil, boils, merebus. Fry, fries. Huruf Y itu kita buang, kita ganti dengan IES menjadi fries atau menggoreng. Chop, chops, memotong. Buy, buys, membeli. Sell, sells, menjual. Take, takes, mengambil. Put, puts, meletakkan. Bring, brings, membawa. Borrow, borrows, meminjam. Lend, lends, meminjamkan. Apa beda meminjam dengan meminjamkan? Meminjam artinya kita meminjam benda orang lain atau sesuatu dari orang lain. Sedangkan meminjamkan berarti orang yang meminjamkan kepada kita. Atau kita saat itu meminjamkan sesuatu, kita gunakan I lend her my money misalnya. Saya meminjamkan dia uang saya. She borrow my money. Dia meminjam uang saya. Seperti itu. Study, studies, belajar. Learn, learns, belajar. Apa beda studies dan learn? Dua kata ini artinya sama, belajar. Bedanya, learn lebih digunakan jika kita melakukan praktek langsung. Sedangkan study itu hanya sekedar teori saja. Contoh, I study English. Saya belajar bahasa Inggris. Itu hanya sekedar teorinya saja. Karena belum tentu ketika kita belajar bahasa Inggris kita langsung melakukan praktek berbicara ataupun hal lainnya. Sedangkan kalau kita gunakan I learn English, I learn to speak English. Berarti dia sudah belajar mempraktekkan bagaimana caranya berbicara bahasa Inggris. Cry, cries, Y-nya kita buang, kita ganti IES, artinya menangis. Smile, smiles, tersenyum. Stare, stares, menatap. Stare ini artinya melihat tapi lebih lama. Jika si hanya beberapa detik, maka stares itu dia menatap. Menatap itu persekian detik ya. Misalnya lebih ke menatap seseorang dari atas ke bawah, itu kita gunakan stares. Atau misalnya seseorang menatap mata kita lama sekali, itu kita gunakan kata stares. Okay. Kita lanjutkan. Give, gives, memberi. Find, finds, menemukan. Close, closes, menutup. Open, opens, membuka. Lock, locks, mengunci. Knock, knocks, mengetuk. Call, calls, bisa artinya menelpon atau memanggil. Send, sends, mengirim. Receive, receives, menerima. Sit, sits, duduk. Stand, stands, berdiri. Okay? Now, you can listen to me carefully to know the pronunciation. Now we start. Cook, cooks. Boil, boils. Fry, fries. Chop, chops. Buy, buys. Sell, sells. Take, takes. Put, puts. Bring, brings. Borrow, borrows. Lend, lends. Study, studies. Learn, learns. Cry, cries. Smile, smiles. Stare, stares. Give, gives. Find, finds. Close, closes. Open, opens. Lock, locks.
knock, knocks, call, calls, send, sends, receive, receives, sit, sits, stand, stand. Okay, that's all for the list of the verb 1. Okay, now time to do the worksheet or exercises. Here I have exercises 1. You have to change the sentences below based on the subject, like what I already told you in a present tense in a positive form. Jadi ini sama seperti present tense dalam bentuk kalimat positif tadi ya. Contohnya nomor 1, I see the falling star. Jika kita ubah subjeknya menjadi she, maka apa yang terjadi dengan kalimatnya? She akan mendapat tambahan s menjadi sees. She sees the falling star. Like number 2, you drive so fast. Jika kata you kita ubah menjadi David, maka apa yang akan terjadi dengan drive? Dan tambahkan so fast di akhir kalimat. Oke? Jika masih bingung, silakan simak kembali bagaimana cara mengubah subjek, mengubah kalimat positif jika subjeknya kita ubah ya. Dalam bagian G tadi, bagian G present tense in positive form. Okay, so here we have 16 number, but I already did it for you for number 1. Okay, next, exercise 2 here, you have to choose the best answer because I give you 2 choices. Di sini saya memberikan 2 pilihan. Jadi manakah yang lebih tepat untuk melengkapi kalimat tersebut? Dan jangan lupa lihat dulu subjeknya. Contoh nomor 1, I mop atau I mops. Mana yang lebih tepat? Jika subjeknya I, apakah kita harus menggunakan mop tanpa S atau mops yang ditambah S? Jawabannya adalah mop tanpa S. Jadi bisa dilingkari jawaban yang tepat. I mop the floor. For exercise 2, there are 30 number. Okay, I already did it number 1. Exercise 3, choose the verb below to fill the blanks. Ada 10 kata kerja di dalam sini, di dalam kotak. Tugasnya adalah mengisi nomor 1 sampai nomor 10 menggunakan kata kerja yang ada dalam kotak ini. Tapi ingat, lihat subjek. Kita contohkan nomor 1 misalnya ya. I titik-titik. Jika isiannya adalah sweep, maka sweep tidak diperlukan S. So, I sweep. Tapi jika nomor 3 misalnya he, kita gunakan kata sweep di sini. Sweepnya harus menggunakan S. He sweeps. Ya. Jadi tugasnya itu adalah mengisi bagian yang kosong dengan kata-kata yang ada di dalam kotak. Tapi ingat, lihat subjeknya. Apakah harus ditambah S atau tidak? Tergantung kepada subjek kalimat. Okay? You got that? So, that's all for our lesson today. I hope that you can understand it easily. For the exercise 1 until exercise 3, I hope that you can do it well. So, the next time, we will continue our lesson and we will discuss the answer of all the worksheet that I already given to you today. That's all for today. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.